Menjadi pemain sepak bola tidaklah mudah ya, tidak sekedar teknik dan taktik. Tetapi salah satu pelatih top lokal idola saya, Coach Indra Safri, pernah berkata, salah satu faktor yang menentukan adalah harus juga punya Hola, buenos dias, apa kabar semua? Todo bien? Ya, saya harap teman-teman semua sehat-sehat semua. Buat yang menjalankan puasa, tetap lancar puasanya. Dan selamat datang kembali ke YouTube channel Bang Bes. Terima kasih sudah menjadi penonton setia di YouTube channel Bang Bes. Dukung terus Bang Bes dengan cara komen, like, dan subscribe ya. Penting buat Bang Bes itu, gratis kok subscribe-nya ya. Nah, sekarang kita mau bahas soal Akademi Sepak Bola di Spanyol ya. Siapa yang nggak tahu timnas Spanyol? 2010 mereka juara Piala Dunia setelah ngalahin Belanda. Dan ini bajunya Carles Puyol waktu mereka menang lawan Jerman 1-0 ya, nomor 5. Waktu itu golnya adalah gol Carles Puyol lewat tendangan corner ya, dia sundul. Nah, apakah Spanyol juara Piala Dunia langsung dia juara? Tiba-tiba gitu? Enggak kan? Dia melewati proses yang panjang, salah satunya adalah pembinaan usia muda mereka yang sudah sangat baik. Coach Luis pernah bilang ke Bang Bes, kalau sepak bola Indonesia ingin jadi lebih baik lagi, salah satu hal yang harus diperbaiki dan dibangun lebih bagus lagi adalah sepak bola usia mudanya atau sepak bola dasar, sepak bola di akademi. Ya, seperti apa sih sepak bola akademi di Spanyol? Nah, Bang Bes kebetulan dapat warisan ini dari Coach Miguel. Coach Miguel adalah pelatih timnas, pelatih fisik waktu itu, dan dia sangat concern dengan sepak bola usia muda karena dari dia muda, dia sudah scout pemain-pemain muda di Spanyol dan dia pernah melatih pemain-pemain top seperti Marco Asensio. Dia cukup dekat. Ya, nah hari ini kita akan buka pembahasan bagaimana sistem pendidikan sepak bola usia muda di Spanyol menurut buku yang diwariskan oleh Coach Miguel ini ke Bang Bes. Kita rangkum yang penting-pentingnya saja supaya teman-teman bisa mengerti ya. Di Spanyol, pengembangan usia muda dibagi menjadi 3 tahap. Ya, sebelum dia masuk ke level high level atau level profesional, dia harus melewati 3 tahap, di mana tahapan pertama adalah inisiasi, terus tahapan kedua ada pengembangan, dan tahapan ketiga ada penyempurnaan. Jadi segala sesuatunya itu ada prosesnya ya. Mulai dari inisiasi sendiri dibagi menjadi 3 tahap. 3 tahap dalam artian yang pertama adalah pre-Benjamin, itu di bawah 8 tahun, terus Benjamin 8-9 tahun, terus ada Alevin 10 dan 11 tahun. Setelah mereka lulus di 3 kelompok umur ini, mereka akan naik ke level pengembangan, itu ada infantil 12-13 tahun, terus ada penyempurnaan, ada KDT 14-15 tahun, dan juvenil ya 16-18 tahun, dan akhirnya mereka masuk ke high level juvenil A, itu 18 tahun ke atas. Seperti apa sih penjelasan setiap kelompok umur ini? Yuk kita jabarin satu persatu. Tahapan pertama dari inisiasi di sepak bola Spanyol itu ada di pre-Benjamin. Ini di bawah umur 8 tahun, anak-anak kita ajarkan bagaimana sepak bola itu ya. Yang penting pertama-tama mereka have fun dulu. Mereka bermain sepak bola bisa menggunakan seluruh anggota tubuh kecuali tangan ya. Kita ajarkan mereka bagaimana kalau untuk menang itu adalah mencetak lebih banyak gol dan bagaimana menang supaya tidak kebobolan. Itu kita perkenalkan dulu supaya mereka have fun ya. Nah, itu di pre-Benjamin. Di Spanyol mereka memainkan dengan 2x15. Ukuran bolanya sih 3 ya. Nah, setelah pre-Benjamin mereka masuk ke Benjamin. Udah jadi 2x20, ukuran bola juga jadi 4. Nah, di sini di Spanyol anak-anak di Spanyol udah kita ajarin kontrol pas ya. Mereka passing, kontrol pas, dan menggunakan pas juga short dan medium ya, pendek dan medium, nggak terlalu jauh, masih belum pakai power ya, tetapi kita insist ke anak-anak untuk menggunakan kedua kaki, both
ya, kiri dan kanan. Nah, jadi di Spanyol kenapa mereka kadang-kadang kita lihat teknik dasarnya sudah sangat bagus? Karena dari umur 8 sama 9 tahun mereka sudah diinsist atau diajarkan untuk menggunakan kedua kaki, ya. Nah, juga ada di sini penting, posisi juga kita mulai ajarkan ke anak-anak di Spanyol umur 8 sampai 9 tahun. Jadi nggak asal kayak anak ayam, di mana ada bola di situ mereka kerumunan pergi semua. Ya, bola di sini semua ke sini. Enggak, ya. Jadi mereka harus tahu posisinya, siapa yang striker, siapa yang sayap, siapa yang tengah, siapa yang di belakang. Nah, yang penting juga di pre-Benjamin dan Benjamin ini, karena ini masih tahap inisiasi, yaitu adalah partisipasi anak itu. Ya, yang penting kita buat mereka semangat, kita buat mereka sepak bola ini have fun, dan semua orang bisa bermain sepak bola. Anak-anak di Spanyol, setelah mereka melewati masa Benjamin, nah saatnya mereka masuk ke tahap Alevin. Ini adalah tahapan penting, umur 10 sampai 11 tahun, karena Alevin ini adalah tempat transit, ya. Saat tadi di inisiasi perkenalan, nah sekarang mereka masuk ke tahap pengembangan. Sebelum masuk ke tahap pengembangan, mereka ada di Alevin. Makanya di Alevin ini ada 7 lawan 7, setelah itu ada 11 lawan 11, ya. Alevin sendiri terbagi dua menjadi Alevin A dan B. Yang A umur 10 tahun, yang B umur 11. Nah, di Alevin mereka akan belajar dasar bertahan, menyerang, menyerang, bertahan, ya. Tentunya jangan lupa, jangan hanya bertahan dan menyerang, harus disertai dengan transisi, penting itu, ya. Nah, di dasar menyerang bertahan ini sudah kita ajarkan ke anak-anak itu bagaimana kita melakukan intercept, ya, merebut bola, terus langsung kita positif counter attack. Setelah itu kita kerebut bola, mungkin kita drop off, kita udah mulai ajarkan. Terus terakhir kita juga bisa di sini kita dapat bola, kita create space atau melebar, gunakan ruang. Nah, itu anak-anak di Spanyol mereka udah mulai belajar ini di umur 10 sampai 11 tahun. Gila. Dan mereka tadi kan di Benjamin mereka belajar short medium pass, ya, dari pendek sampai medium. Nah, sekarang mereka udah mulai belajar passing medium ke long, ya. Udah mulai panjang passingnya dan shootnya juga udah mulai hard. Jangan lupa, anak-anak di Spanyol umur 9 dan 10 tahun, 8-9 tadi, 10 sampai 11, dalam tahapan inisiasi mereka sudah harus menggunakan kedua kakinya. Oh, gimana nggak sangar? Ya nggak. Dan yang penting, yang di Spanyol juga Coach Luis sering ajarkan dan ingatkan, kalau di Spanyol di usia yang sangat muda anak-anak sudah belajar melakukan ini, decision making, pengambilan keputusan. Jadi sebelum bola dipassing ke kita udah tahu harus ngapain. Nah, itu yang kadang-kadang kalau misalnya kita baru belajar decision making ini di umur kita yang sudah agak tua, mungkin sudah agak terlambat. Aduh, hampir lupa Bang Bes, ya. Di tahapan inisiasi penting juga kita mengajarkan anak-anak, yaitu melakukan pemanasan dan pendinginan, ya. Khususnya di sini pendinginan atau peregangan sangat penting karena fleksibilitas manusia itu dia cenderung menurun, ya. Ketika kita umur 0, bayi misalnya sampai umur 40 tahun, ya. Lihat anak bayi ketika dia umur 1 bulan, 2 tahun, fleksibilitasnya tinggi kan, kakinya bisa sampai atas, kakinya bisa kemana-mana, ya. Lama-lama semakin tua kita makin gak fleksibel. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa mencegah badan kita menua, tetapi kita bisa memperlambat, ya. Dan oleh karena itu kita bisa bikin seperti ini. Jadi dia makin lama, ya. Jadi makin lama, semakin lentur kita badan, semakin sering kita melakukan peregangan, ya. Jangan lupa pendinginan, peregangan di akhir latihan itu sangat penting supaya kelenturan badan kita tuh tetap terjaga sampai kita tua. Khususnya buat anak-anak itu penting, ya. Jangan cuma latihan, game, habis itu oke, bubar, Indonesia semangat. Enggak, jangan. Ingat pendinginan, hitung pelan-pelan, ajarkan mereka, ya, karena ini adalah salah satu injury prevention juga. Kalau di tahapan inisiasi tadi kita banyak mengajarkan anak-anak teknik, passing, kontrol, dua kaki, kiri, kanan. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya. Kalau di Spanyol kita sebutnya infantil atau pengembangan. Nah, apa yang dikembangkan? Nah, di sini udah mulai kelihatan jelas. Lapangan semakin besar, 2x35, dan ukuran bola sudah yang besar, ya. Dan di sini umur anak-anak 12-13 tahun. Di umur 12-13 tahun kita biasa menyebutnya di usia sepak bola golden age of learning, ya, fase emas dalam belajar. Nah, di situ ada apa? Anak-anak udah mulai kita ajarkan bagaimana strategi, bagaimana meraih kemenangan itu melalui tadi di sini defend. Nah, kalau di Spanyol mereka sangat menitik beratkan bagaimana kita melakukan bertahannya bagus, ya. Di sini kita mulai ajarkan anak-anak untuk sliding, misalnya sliding tackle yang bagus seperti apa.
ketika kita lagi bertahan, bagaimana mengcover ya, pemain satu maju kita cover ya. Bisa juga kita mulai ajarkan offside dasar ya, udah mulai kita ajarkan offside dasar. Dan juga tadi kan di inisiasi kita udah ajarkan anak-anak ketika kita diserang mundur. Nah sekarang di tahapan infantil, di pengembangan, udah mulai drop back-nya udah makin harus sempurna. Dan di fase penyerangan juga anak-anak kita udah mulai ajarkan, kita pegang bola nggak asal lurus saja kepalanya ke depan, enggak, kita bisa cari sisi lain ya, switch play, main kiri kanan, kita cari celah musuh. Nah di fase ini, kalau kata Coach Luis dulu, para pelatih di SSB, di akademi, mereka sudah mulai bisa melihat kira-kira mana anak yang potensial, yang kira-kira bisa direkrut oleh suatu klub. Misalnya di sini Real Madrid atau Barcelona, udah mulai dipindahkan ke klubnya. Kalau nggak salah Messi umur-umur segini waktu itu dia dipindah dari Argentina ke Barcelona ya. Sekarang kita masuk ke tahap penyempurnaan. Nah, di awalan ada namanya KDT. Nah, kalau di Spanyol, KDT itu adalah anak-anak umur 14 sampai 15 tahun. Ini semakin real, sepak bola yang sebenarnya sudah semakin kelihatan. Nah, kenapa? Karena anak-anak umur 14-15 tahun di Spanyol, mereka udah main bola 2 kali 40 menit ya. Udah makin panjang. Dan di sini udah mulai kita ajarkan anak-anak kombinasi teknik taktik ya. Kombinasi teknik taktik, terus ada lawan dan gak ada lawan ya. Berikutnya terus juga anak-anak udah mulai belajar juga spesifikasi latihan dari lini per lini. Misalnya tengah, back, depan ya kan, udah mulai dipecah-pecah, udah mulai sendiri-sendiri. Nah ini sama kayak waktu itu Coach Luis di tim nasional, dia sering membagi latihan itu lini per lini. Kadang-kadang dalam satu minggu mungkin ada 1 atau 2 kali sesi latihan, dia bagi lini per lini. Nah berikut juga anak-anak udah mulai harus sadar ya, mereka sebagai individu, effect group seperti apa ya, aksi mereka di lapangan sebagai individu itu kalau mereka bikin kesalahan, grupnya seperti apa dampaknya kenanya misalnya. Nah tadi kan di pengembangan sudah mulai kita ajarkan masalah offside. Nah di sini udah mulai diterapkan offside itu di KDT ya. Dan juga di KDT sudah mulai melakukan spesialisasi strategi. Misalnya tim di akademi itu pengen main banyak penguasaan bola atau counter attack. Jadi latihannya udah mulai spesifik, udah mulai fokus di defend, drop, terus akhirnya langsung balas dengan counter misalnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap akhir penyempurnaan ya. Kalau di akademi di Spanyol itu kita sebutnya juvenil. Sepak bola yang sering kita nonton udah makin kelihatan. Kenapa? Karena sudah main 2 kali 45 menit dan yang main pun sudah mulai besar-besar. Umurnya udah 16 sampai 18 tahun. Nah, di sini para pemain udah dituntut untuk melakukan aksi-aksi dalam lapangan yang lebih efektif dan juga eksekusinya harus maksimal. Udah nggak boleh lagi salah-salah. Kaki kirinya misalnya masih lemah atau masih nggak bisa nendang kaki kiri, nah itu di Spanyol sudah nggak ditolerir lagi. Terus di sini yang bikin beda dengan KDT, latihannya sih sama dengan KDT. Yang bikin beda di sini lebih banyak latihan fisik. Anak-anak sudah mulai kita perkenalkan gym, ya, massa otot dan makin memperbesar badan sudah mulai dianjurkan di sini ya. Latihan fisik makin banyak. Terus di sini juga yang bikin beda dengan kelompok umur yang lain, latihan tekniknya sudah makin sedikit. Ya, udah nggak kita ajarin lagi anak-anak di umur 16 tahun di Spanyol, udah nggak bagaimana cara passing, bagaimana cara kontrol, itu sudah semakin tidak diajarkan ya, karena di sini sudah semakin kompleks latihan, organisasi permainan juga anak-anak sudah harus mengerti, bertahannya pun udah nggak biasa-biasa, udah harus bisa bertahan secara horizontal dan diagonal ya. Juvenil sendiri adalah tempat transit dari tim usia muda dia ke senior ya. Nah, makanya di sini Bang Bes bagi 3. 16 sampai 18 tahun dibagi 3 kelas CBA ya. Di sini ada kita bisa bagikan karena yang A ini adalah sudah bisa masuk latihan sama tim utama. Ya, ketika tim utama ada pemain yang cedera, ada pemain yang kurang, nah tim dari juvenil ini akan membantu untuk menyediakan pemain. Karena seorang pelatih, Bang Bes juga seorang pelatih, suka kalau main itu pemainnya komplit. Kalau bisa kita main 11 lawan 11. Nah, biasanya yang A ini yang melengkapi di situ ya. Teman-teman tahu kan, pemain Real Madrid Vinicius Junior, awal karirnya dia kan masuk di juvenilnya dulu Real Madrid. Dia main di Liga Usia Muda Madrid, dia booming, pemain senior Madrid cedera, terus dia main di situ ya, sampai sekarang dia udah terkenal ya. Itu tadi jenjang pendidikan di Akademi Sepak Bola Spanyol ya, mulai dari inisiasi, pengembangan sampai penyempurnaan. Semua ini punya tujuan ya untuk mencetak pemain
yang nantinya bisa bermain di tim senior di klub tersebut, atau kalau misalnya dianggap tidak layak akan dijual ya ke klub lain. Ya, contohnya salah satu talenta terbaik Barcelona pernah dijual ke Arsenal, akhirnya menjadi salah satu pemain terbaik di Liga Inggris. Ya, bisa kita lihat juga kita terkenal La Masia, salah satu akademi pencetak pemain paling top di dunia ya, itu di Spanyol. Ya, di Spanyol perjalanan menjadi pemain profesional sangat panjang ya, mulai dari umur 8 tahun tadi sampai dia umur 18 tahun siap untuk main di tim senior. Mulai dari diajarkan teknik, taktik, strategi, fisik, psikologi. Ada juga yang sangat menarik buat Bang Bes adalah kognitif ya, pengambilan keputusan. Pemain bola harus pintar. Ya, di sini juga di Spanyol mereka juga insist kalau seorang pemain bola itu harus sekolah. Kenapa? Karena kita butuh pemain yang pintar, mengambil keputusan, kapan menyerang, kapan lari, kapan bertahan. Sangat penting. Dan juga di buku ini juga dijelaskan salah satu faktor penting dalam mendukung seorang pemain supaya bisa jadi pemain hebat itu adalah di kesehatan. Apa itu? Ya istirahatnya, makan harus dijaga, dan harus juga mulai belajar dari mereka usia muda, injury prevention. Jadi pemain sepak bola tidaklah mudah ya, tidak sekedar teknik dan taktik. Tetapi salah satu pelatih top lokal idola saya, Coach Indra Safri, pernah berkata, salah satu faktor yang menentukan adalah harus juga punya mental dan spiritual yang bagus. Itu tadi sedikit penjelasan dari Bang Bes soal jenjang pendidikan akademi di Spanyol ya. Tidak mudah memang, makanya mereka bisa juara Piala Dunia karena sudah melewati proses yang sangat panjang. Dari umur 8 tahun sampai umur 18 tahun sudah jelas dan sudah tertata rapi ya. Mungkin kedepannya kita bisa lebih baik lagi dengan mencontoh yang sudah ada dan yang baik-baiknya kita ambil ya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Bang Bes. Jangan lupa dukung terus Bang Bes dengan like, komen, dan subscribe ya. Penting di bawah ini subscribe ya. Tetap dukung tim nasional Indonesia, tetap dukung dan cinta sepak bola Indonesia, tetap percaya proses. Adios.